Oke, Assalamualaikum orang awak dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya host yang insya Allah akan menjadi fenomenal, akan menjadi kondang lah. Minimal di Kota Payakumbuh Pak ya, izin Amin, Pak. amin. Di program kita Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sudah membuat bulu kuduk saya merinding. Ini mungkin karena ada ikatan emosional saya selama 1 tahun ini. Pak Muhammad Kadafi, Eskom, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh. Izin Pak, buka masker Pak ya. Ini maskernya masih logo Bawaslu. Ini saya bentuk totalitas saya ini Pak. Walaupun masa jabatan saya udah di detik-detik terakhir. Oke, Pak, saya panggil Pak Kadafi, Abang atau gimana nih? Izin nih Pak. Yang enak sama Rio aja lah. Yang enak kalau saya di lembaga, di kantor biasa manggil Bapak kan. Sekarang saya panggil Abang boleh nggak? Siap. Oke, biar kesannya kita dekat lah usia ya. Abang, maaf Bang ya, tadi sedikit terlambat nih. Jarang-jarang loh host yang terlambat. Ini sebenarnya bukan terlambat ini. Abang aja yang keduluan ya. Biasanya bintang tamu ini lebih dari setengah jam baru datang. Ini belakangan ya. Belakangan ini Abang tepat waktu. Produser saya sampai marah-marah tadi. Oke, Bang. Kita santai saja, mencair saja. Kita ngobrol ringan, santai. Kita ingin membahas tentang pilkada kemarin di masa pandemi dan apa sih peran Bawaslu untuk pilkada atau pemilu? Peran yang ngawasin atau ngabisin anggaran? Iya. Oke, tapi sebelum kita bahas yang itu, kita bahas yang lain dulu. Oke, Pak, Abang. Ini acaranya nggak settingan Bang ya, kalau ada kilafnya langsung hajar aja. Abang Muhammad Kadafi, udah berapa lama Abang menjadi ketua Bawaslu deh Bang? Kalau jadi ketua Bawaslu itu semenjak 2018. 2018. Bulan Agustus, tanggal 16. Oh masih ingat Abang ya Bang? Masih 16 Agustus 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Akhirnya dipertemukan dengan host juga kan? Iya. Banyak orang yang pengen bertemu dengan saya Bang. Cuman saya jaga-jaga jarak sih. Ini juga banyak yang pengen hadir di sini, tapi saya pengen mendahulukan Abang. Iya. Untuk tahun 2024 kan masih dekat. Oke, Bang. Sebelumnya Abang saya dengar ini. Saya udah lihat juga sih track record Abang, background Abang. Abang kan juga pernah menjabat ketua KPU Kota Payakumbuh. Ya, juga kalau nggak salah kerja di Telkom ya Bang. Pernah juga jadi musisi band. Ini kenapa sih Abang tersesat ini di Bawaslu, gimana ceritanya? Dari seorang musisi band jadi penyelenggara pemilu ini, Abang menempuh jalan yang sesat atau gimana nih Bang? Atau tersesat di jalan yang benar? Atau tersesat di jalan yang benar. Oke. Jadi begini, Rio. Ya. Dulu memang mimpi besar itu jadi musisi. Jadi musisi. Karena kita beranggapan musisi itu kan bebas bicara apa saja. Iya, bebas ya. Dalam bentuk gestur, mungkin bagi teman-teman yang di teater. Kemudian dalam bentuk coretan-coretan bagi teman-teman yang hobi melukis. Iya. Kemudian juga bisa dalam bentuk syair dan lirik bagi para teman-teman yang aktivitasnya di dunia. Artinya kita terjemahkan dalam itu Bang ya? Terjemahkan dalam itu. Dan mimpi besar saya itu memang waktu itu tidak banyak musisi dari kelahiran Sumatera Barat yang hadir di pentas nasional. Terutama di band ya. Kalau solo karir mungkin banyak. Tapi kan yang besar di Jakarta, lahir Jakarta, kemudian beraktivitas di sana. Cuma berdarah Minang kan? Berdarah Minang. Kalau yang dari Sumbar itu kan waktu itu tidak banyak. Di zaman saya itu memang hampir tidak ada. Jadi mimpi besar itu ingin kita coba wujudkan dari kampung saya waktu itu. Saya beraktivitas di Bukit Tinggi, coba dengan teman-teman. Rupanya peruntungan dan takdir tidak ada di sana. Iya. Pernah prestasi paling tinggi itu tuh salah satu jadi band pembuka di
Sondrenalin pertama di Sumatera. Sondrenalin, oh iya iya. saya masih Sondrenalin ingat. itu kan seluruh band-band nasional hadir di Padang. Iya iya. Kemudian ada band-band lokal yang jadi pembuka. Jadi iya iya. Salah satunya band pembuka itu saya dengan teman-teman waktu itu. Oh gitu. Dan terlebih juga waktu itu kan di Sumbar itu aliran yang kita mainkan itu agak kurang diterima atau Iya. kurang familiar lah. Abang mau ke aliran apa gitu? Aliran sesat. Maaf. Belum sesat Belum, waktu itu. Masih mau menuju sesat ya. Masih menuju sesat. Saya waktu itu hobi mendengar Metallica. Oh iya. Kemudian kalau di Indonesia itu ada namanya Rotor Band Rotor band, iya iya. atau Suckerhead. Jadi kita coba memainkan lagu-lagu itu. Jadi seluruh lagu yang kita ciptakan iramanya hampir dengan pola-pola seperti Iya. itu. Dan sepertinya publik kurang menerima Kurang dengan cara-cara menikmati ya, seperti iya itu. iya benar. Kemudian kita berubah, kita coba mengikuti era pasar waktu itu. Iya. Sudah ditemui hampir seluruh produser nasional. Ah, Sudah ketemu, sudah diskusi, sudah cerita, rupanya naksib tidak membawa ke sana. Tidak dipanggil-panggil sampai hari ini. tidak dipanggil-panggil. Demo sudah kita bikin dengan teman-teman, Ah, sudah kita jalani dengan baik, sudah ketemu produser. Waktu itu produser yang saya temui, produser Jamrut, iya. yang memproduksi Slang, Iya iya iya. tapi nasib belum ketemu. Sampai hari ini tidak ada dipanggil. Sudah 4 anak saya ini belum juga dipanggil. Belum ya. Saya masih ingat itu Jamrut, band yang berasal dari Cimahi Bandung. Cuman mentornya itu dari tanah kelahirannya dari Medan. Dari Bang. Medan, ya. Oke. Terus menjadi seorang musisi lah waktu itu. Abang ngambil posisi itu di mana, Abang? Seorang vokalis kah? Penggebuk drum? Oh iya. Saya waktu itu sebagai penggebuk drum. Penggebuk drum. Penggebuk drum karena sepertinya keren sekali ketika berada Iya iya. di set drum itu. Iya. Saya lihat idola-idola saya juga sangat keren walaupun tidak pakai baju dia main, tapi sepertinya hebat. Iya iya iya. Gitu. Makanya kita ngambil posisi jadi drummer. Karena suara kita kurang bagus kalau Iya, untuk iya. jadi penyanyi. Nah, Kalau jadi gitaris dengan gestur yang pendek, sepertinya gitarnya kebesaran. iya iya, benar benar. Nah, makanya kita ngambil drum biar tidak nampak pendek gitarnya. Oke, mantap sekali. Waduh, sebuah alasan yang gimana nih? Agak menyebalkan juga alasan kayak gini nih. Oke, Abang dari seorang musisi band menjadi penyelenggara dan saya barusan tertarik pengebuk drum, penabuh drum. Kenapa? Ini kan kita pernah kerjasama deh Bang ya 1 tahun ini. Kenapa tabiat atau tuman Abang pengebuk drum ini nggak Abang terjemahkan waktu jadi lembaga di Bawaslu sekarang ini? Misalnya kan kita sering dalam situasi tegang, situasi yang mungkin emosional kita naik turun, mungkin sedang naik atau marah. Kenapa Abang saya tidak pernah lihat marah-marah seperti mengebuk drum seperti itu, Bang? Bisa saja ya memukul meja lah, tapi kenapa masih bawaannya tenang? Tenang ya dia ya. Iya. Apakah dulu karena mengebuk drum ini pengaruh ini gitu, pengaruh minum atau gimana? Jadi pengaruh minum itu benar juga itu, karena kan sebelum menggebuk drum itu kita mesti banyak minum air putih. Oh iya iya benar ya putih. Air putih harus banyak karena energinya beda. Iya. Jadi kalau menggebuk drum itu tentu energinya berbeda. Iya. Beda juga dengan ketika kita berhadapan dengan banyak orang, pasti beda lah. Kalau drum itu dipukul sekuat apapun, dia tidak akan membalas dia. Dia diam saja, paling-paling nanti bocor drumnya. Beda dengan orang. Iya. Kalau orang tentu tidak bisa kita lakukan hal seperti itu. Orang ini semuanya mesti jadi sahabat kita. Sekalipun dia musuh kita, dia tetap mesti bersahabat. Kita harus bersahabat dengan Iya, benar ya. orang-orang itu. Karena dengan persahabatan itu bagi saya ada 2 manfaat. Ah. Pertama, rezeki akan bertambah. Ah. Kemudian teman juga akan bertambah. Oh gitu. Nah, konsep pertama itu rezeki akan bertambah. Konsep ya Karena rezeki di ya. dalam agama kita itu ketika silaturahmi itu terbangun dengan baik, Ya. maka semua kesempatan dan peluang itu akan cepat datangnya. Oh gitu. Makanya saya lebih mengutamakan silaturahmi ketimbang yang lain-lain. Ketimbang kontra ya, emosional kayak Kalau gitu marah-marah itu semua orang saya rasa bisa. ya. Bisa ya, Pak. Mungkin pandai. Ya, mungkin. Tapi secara kemanfaatan tidak ada manfaatnya. Mungkin aja waktu selama 1 tahun kita kerja sama. Ini saya gini-gini anggota Panwascam loh, Pak di KPU Kota Payakumbuh. Entah siapa yang memilih saya Di juga Bawaslu, bingung. Ya di Bawaslu kan.
Bawaslu Kota Payakumbuh, entah siapa yang memilih, entah pertimbangan apa, saya juga bingung kan. Tapi saya yakin kemauan saya, kapasitas saya pasti ada di sana kan. Jadi mungkin selama 1 tahun ini adalah pasti abang emosional ke saya, cuman abang terjemahkan dalam bentuk lain. Saya yakin itu pasti ada kan.